Halo semuanya, saya Morris dari channel Bareng Morris. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat resource untuk kategori dan tag. Kali ini, kita akan membuat resource untuk post. Untuk membuat resource post, di sini teman-teman bisa pergi ke terminal, kemudian ketikkan perintah php artisan make filament resource. Kemudian karena kita akan membuat resource untuk post, di sini teman-teman bisa ketikkan post. Selanjutnya, supaya nanti tergenerate otomatis, teman-teman bisa gunakan flag -- generate. Kemudian enter. Oke, di sini akan ada pertanyaan, what is the title attribute for this model? Di sini untuk tabel post kita memiliki kolom title. Jadi di sini kita bisa ketikkan title, kemudian enter. Selanjutnya akan ada pertanyaan lagi, would you like to generate a read-only view page for the resource? Di sini kita pilih yes, kemudian enter. Oke, di sini untuk resource postnya sudah berhasil dibuatkan ya. Selanjutnya kita bisa pergi ke aplikasi kita. Di sini untuk postnya belum muncul ya. Teman-teman bisa lakukan refresh. Oke, sekarang untuk postnya sudah berhasil muncul. Teman-teman bisa klik. Kemudian di sini kita bisa menambahkan data post dengan klik new post di sini. Tapi sebelum ke sana, kita akan modifikasi dulu untuk bagian slug-nya. Teman-teman bisa membuka VS Code, kemudian pergi ke app, filament, kemudian ini ya, resource. Kita akan pergi ke categories, kemudian kita pergi ke kategori resource. Scroll sedikit ke bawah. Di bagian form ini kita akan copy bagian text input make name ini sampai slug. Kita akan copy bagian ini, kemudian kita akan pergi ke post, pergi ke schemas, kemudian pergi ke file post form. Oke, scroll sedikit ke bawah. Di sini akan ada title dan slug. Kita akan ganti dengan kode yang tadi kita copy. Kemudian name ini akan kita ganti jadi title. Oke, selanjutnya di sini bagian set ada error ya. Di sini kita bisa import. Dia datang dari filament, schemas, components. Selanjutnya geser sedikit. Di situ juga ada str. Teman-teman bisa import. Dia datang dari Illuminate support str. Oke, kita cek lagi apakah sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Sekarang kita pergi lagi ke aplikasi kita. Di sini kita bisa lakukan new post. Selanjutnya di sini kita bisa isikan data untuk post. Oke, di sini pastikan untuk bagian slug-nya akan otomatis generate ya dari titelnya. Kita coba cek. Oke, di sini dia sudah berhasil ya generate. Selanjutnya kita bisa pilih gambarnya. Kemudian kita bisa isi kontennya. Selanjutnya di sini kita bisa pilih user. Kemudian kita bisa pilih kategorinya, misalnya filament. Selanjutnya kita bisa create. Oke, di sini sudah berhasil ya created dan akan diarahkan ke halaman view. Oke, kita akan kembali ke post. Oke, di sini pastikan untuk data yang telah tadi kita buat sudah masuk ya di sini. Selanjutnya, ketika kita new post lagi di bagian user ini, kita akan hilangkan ya. Jadi nanti idenya adalah user ini akan otomatis mengambil data dari user yang sedang login. Contohnya di sini adalah Morris. Teman-teman bisa pergi ke VS Code, kemudian
kita bisa pergi ke bagian post form yang tadi ini ya. Scroll sedikit ke bawah. Di sini bagian user ID-nya akan kita hapus. Oke. Selanjutnya kita bisa save. Kita coba cek lagi aplikasi kita. Kita coba tambahkan satu data ya. Oke, di sini kita coba create ya. Oke, di sini akan ada error yaitu post user ID-nya adalah 0. Oke, kita akan modifikasi lagi. Kita bisa pergi ke bagian dokumentasi. Di sini teman-teman pergi ke bagian resources, kemudian pergi ke creating records. Oke, di sini yang akan kita lakukan adalah customizing data before saving. Teman-teman bisa copy kode yang ada di sini, yaitu fungsi muted from data before create. Kita bisa copy, kemudian kita pergi lagi ke VS Code. Kita akan pergi ke bagian pages, bagian ini ya, post ya, resource post. Kita akan pergi ke pages, kemudian create post. Di bagian ini teman-teman bisa paste kode yang tadi. Di sini kita rapikan. Oke, jadi fungsi muted from data before create di sini adalah untuk menambahkan data user ID sesuai dengan user yang sedang login saat ini. Oke, kita coba cek lagi ke aplikasi kita. Di sini kita coba refresh ya. Oke, kita masukkan lagi datanya. Oke, sekarang kita coba create ya. Oke, sekarang sudah berhasil datanya created dan akan diarahkan ke halaman view. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi lagi untuk bagian tagsnya. Di sini kan yang muncul hanya kategori. Kita akan tambahkan untuk tagsnya di bagian tabel dan juga di bagian formnya. Oke, kita akan pergi dulu ke bagian tabel. Di sini teman-teman bisa pergi ke resource postnya ya. Teman-teman bisa pergi ke bagian tabels. Di sini ke post tabel. Oke, di sini kita cari di bagian kategori name. Di sini kan hanya muncul sampai kategori ya. Teman-teman bisa copy bagian ini. Kemudian di sini kita bisa ganti daripada kategori, kita akan ubah jadi tags. Kita save. Kita kembali lagi. Kita coba refresh. Oke, di sini tagsnya masih kosong ya, karena pada saat kita input tadi kita tidak memilih untuk tagsnya. Sekarang kita coba ke new post. Di sini kita akan menambahkan form tagsnya. Teman-teman bisa pergi ke VS Code lagi. Kita bisa pergi ke bagian post form. Oke, di sini teman-teman bisa copy atau ini ya, duplicate bagian kategori ID-nya. Di sini akan kita ganti daripada kategori ID, kita ganti jadi tags. Kemudian untuk relationship-nya kita juga gunakan tags. Selanjutnya di sini kita tidak mau required ya. Kita akan ganti daripada require, kita ubah jadi multi. Oke, kenapa multi? Karena di video sebelumnya kita menggunakan relasi many to many relationship. Jadi satu post nanti bisa memiliki banyak tag. Selanjutnya di sini kita bisa tambahkan searchable. Di sini kita juga bisa tambahkan preload. Oke, kita save. Selanjutnya kita coba cek lagi ke create post. Di sini belum muncul ya, teman-teman bisa refresh.
Oke, sekarang datanya sudah muncul untuk form ini ya, form teksnya dan juga datanya di sini sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan isikan datanya dulu. Oke, sekarang kita coba create ya. Oke, data sudah berhasil dibuat. Di sini juga akan diarahkan ke halaman view. Teman-teman bisa pergi ke post lagi. Oke, sekarang data yang ketiga sudah berhasil memiliki tags. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi bagian redirect URL-nya setelah data berhasil disimpan ya. Jika tadi disimpan kan dia akan diarahkan ke halaman view-nya. Kita akan modifikasi itu. Teman-teman bisa pergi ke dokumentasi. Sama seperti tadi di bagian creating records, teman-teman bisa scroll ke bawah. Kita akan ganti redirects-nya. Di sini teman-teman bisa copy bagian ini. Kemudian teman-teman pergi ke VS Code. Sini kita akan pergi ke bagian create post. Kemudian di bawah ini ya, fungsi muted form data before create tadi, teman-teman bisa pastekan. Sini kita rapikan. Oke, selanjutnya kita save. Kita coba lagi mengisi data postnya yang baru. Oke, sekarang kita coba create ya. Seharusnya nantinya dia akan redirect ke halaman yang muncul data tabel kita. Kita coba create. Oke, berhasil created ya di sini dan dia akan diarahkan ke halaman tabel kita. Oke, sudah berhasil ya sampai sini. Selanjutnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.